Audio ke-208 dari novel 9 Sutra Matahari edisi ke-2986 hingga 2990. Cerita pun berlanjut. Semuanya, tolong berdiri cepat. Itu hanya gerakan biasa, tidak perlu dikhawatirkan. Ye Tianfei masih melambaikan tangannya dan melepaskan sejumlah besar energi, mengangkat semua orang. Kekuatan pemuda ini sungguh mengerikan. Banyak dari kita yang tidak mampu menahan energinya. Para pria kuat di dunia ini diam-diam berkomunikasi satu sama lain untuk mengungkapkan keterkejutan mereka. Pemuda ini tampaknya hanyalah seorang dewa emas yang sempurna, tetapi energi abadinya jauh lebih kuat daripada dewa surgawi. Identitas monster muda seperti itu pasti luar biasa. Saya memperkirakan bahwa dia pasti berasal dari kekuatan yang sangat kuat di laut kekosongan kekacauan, atau keluarga yang sangat kuno. Seseorang diam-diam menyampaikan pesan kepada orang lain. Semuanya, jika tidak ada yang lain, aku pergi dulu, kata Ye Tianfei dengan suara keras. Ye Tianfei datang ke dunia ini hanya untuk menghadapi para iblis. Sekarang semua iblis di dunia ini telah terbunuh, jadi tidak perlu tinggal di sini lagi. Anak muda, kamu telah menyelamatkan dunia kita dan menjadi dermawan bagi semua orang di dunia ini. Ayo, tinggallah dan biarkan kami memperlakukanmu dengan baik. Orang-orang kuat di dunia ini sedikit terkejut ketika mereka melihat Ye Tianfei hendak pergi, dan seorang lelaki tua berteriak. Benar sekali. Anak muda, jangan pergi terlalu cepat. Kami akan segera mengadakan perjamuan untuk menyambutmu. Orang-orang lain juga angkat bicara untuk mencoba menahanmu. Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya berencana untuk mengunjungi dunia lain. Masih banyak iblis di kelompok ribuan dunia ini, kata Ye Tianfei, lalu berbalik dan pergi. Semuanya, kali ini iblis melancarkan serangan besar-besaran ke kelompok dunia 1000 taring. Mereka datang dengan momentum besar dan bertekad untuk menang. Sekarang masih banyak pasukan iblis di kelompok dunia 1000 taring. Setelah kalian pergi, aku yakin tidak akan lama lagi pasukan iblis lain akan memasuki dunia kita. Saat itu, tanpa kalian di sini, kita mungkin tidak akan bisa melawan. Melihat kepergian Ye Tianfei, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba berkata kepada yang lain. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua berambut putih itu, semua orang terkejut. Karena semua orang tahu bahwa apa yang dijelaskan oleh lelaki tua berambut putih itu sangat mungkin terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Mari kita kumpulkan semua pria dan ikuti pemuda itu untuk melawan para iblis. Saya pikir satu-satunya harapan untuk bertahan hidup adalah dengan mengikuti pemuda itu, kata lelaki tua berambut putih itu. Tapi dengan kekuatan kita, itu tidak akan cukup untuk menghadapi iblis, kan? Bukankah itu seperti mencoba memukul batu dengan telur? Kata seseorang. Memang tidak cukup untuk menghadapi para iblis dengan kekuatan kita. Jika kita tetap di sini, pasukan iblis akan memasuki dunia kita dan kita akan menghadapi malapetaka. Jika kita mengikuti pemuda itu untuk menghadapi para iblis, itu akan sangat berbahaya. Berbahaya untuk tetap di sini, dan juga berbahaya untuk mengikuti pemuda itu. Daripada melakukan ini, lebih baik kita mencoba dan mengikuti pemuda itu. Mungkin masih ada cara untuk bertahan hidup. Bahkan jika tidak ada cara untuk bertahan hidup, itu lebih baik daripada tinggal di sini dan menunggu kematian. Pria tua berambut putih itu berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Bahaya apa atau tidak ada bahaya? Setengah dari anggota geng Tisa kita meninggal di tangan para iblis. Kebencian yang mendalam ini tidak akan pernah berakhir. Aku akan segera memimpin anggota geng Tisa yang tersisa untuk menghadapi para iblis bersamamu, anak muda. Kami tidak takut bahkan jika kami semua mati. Seorang pria kuat dengan badan tinggi seperti menara besi berteriak keras, lalu melambaikan tangannya dan memimpin sekelompok pria untuk mengejar Ye Tianfei. Anak muda, tolong tetaplah di sini. Semua anggota geng Tisa bersedia mengikutimu untuk melawan para iblis. Teriak pria kekar itu sambil mengejar Ye Tianfei. Oh, kamu dari geng Tisa ingin mengikutiku untuk menghadapi para iblis. Kekuatan jiwa Ye Tianfei begitu kuat sehingga dia bisa merasakan situasi di belakangnya dengan jelas. Ya, anak muda, kami di geng Tisa adalah musuh bebuyutan para iblis. Pemimpin geng kami dibunuh oleh para iblis.
Semua orang di geng Tisa ingin membalaskan dendam pemimpinnya. Tolong izinkan kami untuk mengikutimu dan membunuh para iblis bersama-sama. Pria kekar itu menghampiri Ye Tianfei, membungkuk padanya dan berkata dengan keras. Izinkan kami mengikutimu untuk membunuh iblis. Anggota geng Tisa di belakang juga bergegas mendekat dan membungkuk pada Ye Tianfei bersama-sama. Ye Tianfei melambaikan lengan bajunya dan mengangkat semua anggota geng Tisa. Baiklah, jika kau ingin membunuh iblis-iblis itu, aku akan membawamu bersamaku. Ye Tianfei menatap anggota geng Tisa di depannya, memikirkannya, dan mengangguk setuju. Semuanya, siapa di antara kita yang tidak memiliki saudara, teman, atau guru yang meninggal di tangan para iblis? Ayo kita ikuti pahlawan muda untuk membunuh para iblis dan membalas dendam. Kita harus memberitahu para iblis bahwa dunia kita tidak mudah untuk diganggu. Ya, itu benar. Setidaknya 2/3 dari keluarga Zhang kita telah meninggal di tangan para iblis. Jika kita tidak membalas dendam atas kebencian yang begitu dalam, kita di keluarga Zhang yang masih hidup tidak akan pernah memiliki kedamaian. Ayo kita pergi, ikuti pahlawan muda untuk membunuh para iblis. Pada saat ini, orang-orang kuat lainnya di dunia ini juga berteriak satu persatu. Kalian pasti tahu bahwa belum lama ini pasukan iblis menyerbu dunia ini. Setelah pertempuran yang brutal, semua pasukan dan keluarga di dunia ini menderita banyak korban. Dapat dikatakan bahwa setengah dari makhluk hidup di dunia ini telah mati di tangan para iblis. Setiap orang yang tersisa dipenuhi dengan kebencian tak berujung terhadap para iblis, dan sekarang ketika mereka menyebutkan membunuh para iblis, mereka semua bergegas maju tanpa ragu-ragu. Anak muda, keluarga Zhang kami telah memutuskan untuk mengikutimu untuk menghadapi para iblis, mohon izinkan kami. Anak muda, semua orang di pavilion Qingzu bersedia mengikutimu untuk membunuh para iblis. Kami di Sekte Xuantian juga bersedia mengikutimu untuk membunuh para iblis. Para pemimpin puncak dari satu kekuatan demi satu menyusul Ye Tianfei dan membungkuk padanya. Hampir semua kekuatan dan keluarga di dunia ini telah datang. Ye Tianfei merasa sedikit terdiam saat melihat pemandangan seperti itu. Anak muda, tolong setujui kami. Dunia kita memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan para iblis. Kami semua ingin mengikutimu untuk melawan para iblis bersama-sama. Seorang lelaki tua berambut putih melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat kepada Ye Tianfei dan berkata. Lelaki tua berambut putih ini adalah makhluk surgawi tingkat tinggi dan salah satu guru terbaik di dunia ini. Ia sangat terkenal di dunia ini. Baiklah, karena semua orang ingin mengikutiku untuk membunuh para iblis, mari kita pergi bersama. Senior, Anda akan bertanggung jawab untuk mengatur semua orang, membentuk pasukan yang besar, dan kemudian kita akan pergi ke dunia lain bersama-sama untuk membunuh para iblis. Ye Tianfei berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, bagus sekali, semuanya. Pemuda itu setuju untuk membawa kita membunuh para iblis. Sekarang, semuanya berbarislah dengan rapi. Pria tua berambut putih itu sangat gembira melihat Ye Tianfei setuju, dan segera berbalik untuk mengatur orang-orang dari berbagai keluarga dan kekuatan di dunia ini. Tidak lama kemudian, di bawah organisasi lelaki tua berambut putih itu, pasukan yang tersusun rapi muncul di depan Ye Tianfei. Semuanya, ayo berangkat sekarang. Ye Tianfei melihatnya dan mengangguk, lalu berkata dengan keras. Lalu dia mengambil inisiatif dan berjalan meninggalkan dunia ini. Melihat sekeliling, ada iblis yang bergerak di mana-mana di kekosongan kelompok dunia 1000 arah. Ye Tianfei melepaskan energi jiwanya untuk merasakannya, lalu melihat ke arah dunia lain di kejauhan. Pertarungan sengit tengah berlangsung di dunia itu. Para makhluk di dunia itu secara spontan mengorganisasi diri mereka untuk membentuk pasukan besar guna melawan serbuan para iblis. Namun, tampaknya iblis telah menguasai keadaan, dan diperkirakan dunia akan segera jatuh ke tangan iblis. Ayo pergi ke dunia itu dan bunuh iblis-iblis itu. Ye Tianfei memimpin dan bergegas menuju dunia di kejauhan. Ayo pergi, ayo ikuti pemuda itu. Pria tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan memimpin pasukan di belakangnya untuk mengikuti Ye Tianfei dengan gagah berani. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau ingin memberontak? Ye Tianfei memimpin pasukan besar dan berlari kencang melewati kekosongan kelompok dunia di depan, yang langsung menarik perhatian beberapa iblis di dekatnya.
Kemudian para iblis menyerbu dan mencoba menghentikan pasukan yang dipimpin Ye Tianfei. Ye Tianfei melambaikan tangannya, duar. Cahaya pedang tebal muncul dan menyapu. Kemanapun cahaya pedang tebal itu lewat, para anggota klan iblis berjatuhan bagaikan padi yang dipanen. Dengan level 10.000 pedang kembali ke satu milik Ye Tianfei saat ini, dia dapat menggunakannya untuk menghadapi para anggota iblis yang kekuatannya rata-rata dan membunuh mereka dalam jumlah besar secara instan. Kemudian Ye Tianfei melambaikan tangannya berulang kali, menebaskan satu demi satu sinar pedang tebal, dan setiap sinar pedang membunuh sejumlah besar anggota iblis. Anggota iblis yang ada di depan dengan cepat disingkirkan oleh Ye Tianfei. Sesaat kemudian, Ye Tianfei memimpin pasukan di belakangnya dan bergegas ke dunia yang jauh. Pertarungan sengit di dunia ini masih berlangsung, namun dapat dilihat bahwa iblis sudah menguasai sepenuhnya. Hewan-hewan asli di dunia ini terpaksa mundur terus-menerus, dan tidak banyak ruang tersisa untuk bergerak. Kekuatan jiwa Ye Tianfei merasakan situasi di dunia ini dengan sangat cepat. Mungkin ada lebih dari 30 makhluk surgawi dari klan iblis di dunia ini, sementara hanya ada sekitar 10 makhluk surgawi asli di dunia ini. Selain itu, efektivitas tempur mereka lebih kuat daripada klan iblis. Oleh karena itu, dunia ini sama sekali tidak dapat menahan invasi klan iblis, dan menderita banyak korban. Saudara Ouyang, jangan panik, pasukan kita dari dunia Chunhua ada di sini. Pria tua berambut putih yang mengikuti Ye Tianfei berteriak begitu dia bergegas ke dunia ini. Tuan Kong, mengapa Anda di sini? Bukankah Anda mengirimi saya pesan sebelumnya yang mengatakan bahwa dunia Chunhua Anda juga diserang oleh pasukan iblis dan dalam masalah? Mengapa Anda berlari ke dunia Qingzu kami sekarang? Apakah dunia Chunhua Anda telah jatuh, dan apakah Anda melarikan diri? Seorang lelaki tua berpakaian hijau di kejauhan menatap lelaki tua berambut putih itu dan menjawab. Lelaki tua berpakaian hijau ini adalah makhluk surgawi yang sempurna, dan energi yang dipancarkannya sangat kuat. Namun, ia jelas terluka saat ini, dengan bekas luka di sekujur badannya. Dua makhluk surgawi yang sempurna dari klan iblis sedang mengepungnya. Kakak Ouyang, aku di sini untuk membantumu. Lelaki tua berambut putih itu melihat bahwa lelaki tua berpakaian hijau itu dikepung oleh dua orang ahli iblis. Dia jelas terluka dan situasinya sangat buruk. Jika dia terus seperti ini, tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mati di tangan kedua ahli iblis itu. Orang tua berambut putih itu meraung, menggunakan keahliannya untuk menyerbu ke depan, dan bertarung berdampingan dengan orang tua berpakaian hijau. Tuan Kong, terima kasih telah datang untuk membantu, tetapi Anda telah melihat situasi saat ini. Bahkan jika Anda datang untuk membantu, kita mungkin tidak dapat mengalahkan iblis, jadi saya berencana untuk memimpin orang-orang di dunia Qingzu kita untuk menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tuan Kong, Anda harus segera memberi perintah, beritahu orang-orang di dunia Anda untuk tidak bertarung sampai akhir, dan bersiap untuk mundur, sebanyak mungkin yang bisa melarikan diri. Orang tua berpakaian hijau itu sangat bersyukur melihat orang tua berambut putih itu datang untuk membantu, tetapi dia memperkirakan kekuatan kelompok di depannya, menghela napas, dan berbicara kepada orang tua berambut putih itu melalui transmisi suara. Saudara Ouyang, jangan takut. Kami di sini bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk membunuh para iblis. Jika kami ingin melarikan diri, kami tidak akan berada di sini. Jawab lelaki tua berambut putih itu. Datang ke sini khusus untuk membunuh iblis. Tuan Kong, apakah Anda bercanda? Kali ini pasukan iblis menyerang kelompok dunia Qianfang kita dengan kekuatan besar. Dengan kekuatan iblis, kelompok dunia Qianfang kita pasti tidak dapat melawan. Tuan Kong, apakah Anda masih berpikir untuk membunuh iblis? Tuan Kong, jujur saja, kekuatan keseluruhan dunia Chunhua Anda bahkan tidak sebaik dunia Qingzu kita. Tuan Kong, saya sangat berterima kasih karena Anda dapat membawa orang-orang Anda untuk membantu dunia Qingzu kita, tetapi kita harus realistis. Mari kita cari cara untuk melarikan diri, tidak peduli berapa banyak yang kita bisa. Orang tua berpakaian hijau itu tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Kong, dan kemudian menjawab melalui transmisi suara. Sembari berkomunikasi satu sama lain, keduanya mengerahkan segenap tenaga untuk melawan dua iblis sakti itu. Dengan bergabungnya Master Kong, lelaki tua bermarga Ouyang itu merasa sedikit lebih rileks,
Tetapi dia merasa bahwa kekuatan iblis terlalu kuat, dan dia pasti tidak akan bisa menang pada akhirnya. Saudara Ouyang, Anda tidak tahu bahwa jika hanya berdasarkan kekuatan dunia Chunhua kita, saya pasti tidak akan berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Tapi sekarang berbeda. Sekarang dunia Chunhua kita telah mengikuti Tuan Muda Ye. Dengan Tuan Muda Ye yang memimpin, dunia Chunhua kita memiliki keyakinan untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Saudara Ouyang, Anda mungkin belum tahu bahwa semua iblis yang menyerbu dunia Chunhua kita telah terbunuh. Sekarang orang-orang di dunia Chunhua kita secara khusus mengikuti Tuan Muda Ye untuk membunuh iblis. Dunia Chunhua kita dan iblis adalah musuh bebuyutan. Tuan Muda Ye bersedia membawa kita untuk membunuh iblis bersama-sama, jadi kami tentu sangat menghargai kesempatan ini. Old Kong menjawab dalam transmisi suara. Apa? Tuan Muda Ye? Yang mana? Apakah Tuan Muda Ye ini orang yang sangat kuat? Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Kong, lelaki tua berpakaian hijau bernama Ouyang itu sedikit terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tuan Muda Ye jelas merupakan pria yang sangat kuat, dan dia adalah pria muda yang menjanjikan dan sangat kuat. Lihat, dia adalah Tuan Muda Ye. Jangan khawatir, dengan Tuan Muda Ye di sini, Anda di dunia Qingzu tidak perlu takut pada iblis-iblis di depan Anda. Izinkan saya memberitahu Anda satu hal, Tuan Muda Ye dapat membunuh makhluk surgawi dengan satu pukulan. Tuan Tua Kong berkata dalam transmisi suara, sambil menunjuk ke arah Ye Tianfei. Dia adalah Tuan Muda Ye yang kau sebutkan. Seorang dewa emas. Dia membunuh seorang dewa surgawi dengan satu pukulan. Tuan Kong, kau tidak bercanda, kan? Apakah kau telah dirangsang oleh sesuatu dan apakah kau sedikit tidak normal secara mental? Pria tua berbaju hijau bermarga Ouyang itu segera menatap Ye Tianfei, dan setelah mengetahui bahwa Ye Tianfei hanyalah seorang dewa emas yang sempurna, dia benar-benar tercengang, dan bertanya kepada Tuan Kong dengan sedikit kesal. Orang tua bermarga Ouyang tidak akan pernah percaya kalau dewa emas bisa membunuh dewa surgawi hanya dengan satu pukulan. Saudara Ouyang, saya tidak bercanda. Saya sehat secara mental. Percayalah saja. Selama Tuan Ye ada di sini, kita tidak perlu takut pada iblis-iblis di depan kita ini. Kata Old Kong. Tuan Kong, saya tidak ingin mendengarkan omong kosong Anda lagi. Saya sekarang siap memimpin orang-orang dari dunia Qingzu untuk berjuang keluar. Saya sangat berterima kasih kepada Anda, orang-orang dari dunia Chunhua, karena telah datang membantu dan menciptakan kesempatan bagi orang-orang dari dunia Qingzu untuk melarikan diri. Oke, sekarang Anda beritahu orang-orang Anda dari dunia Chunhua untuk bersiap juga. Orang-orang dari dua dunia kita akan bekerja sama untuk berjuang keluar. Kita bisa menghadapi apapun setelah kita melarikan diri. Orang tua berpakaian hijau itu berkata kepada Tuan Kong. Pada saat ini, Ye Tianfei tiba-tiba mengambil tindakan. Hu Miao, Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas, dan klon-klan darah muncul pada saat yang sama, lalu bergegas keluar ke segala arah. Tatapan mata Ye Tianfei tertuju pada dua iblis kuat yang sedang bertarung melawan Kong tua dan lelaki tua berpakaian hijau. Kedua iblis kuat ini adalah makhluk surgawi yang sempurna dan kekuatan tempur mereka sangat kuat. Tetua Kong dan lelaki tua berjubah hijau berjuang untuk bertahan, dan tampaknya mereka akan segera dikalahkan. Ye Tianfei menggunakan energi jiwanya untuk merasakan medan perang dan menemukan bahwa kedua makhluk surgawi sempurna dari klan iblis ini adalah yang terkuat, jadi dia menargetkan mereka. Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktunya dan melangkah maju. Dia tiba di depan dua makhluk surgawi sempurna dari klan iblis dengan kecepatan yang mencengangkan dan menatap mereka dengan dingin. Wah, kau benar-benar mencari kematian. Kedua makhluk surgawi sempurna dari klan iblis itu melihat bahwa tiba-tiba ada seorang manusia muda di depan mereka, dan dia menatap mereka dengan mata dingin. Perilaku dan ekspresi seperti itu langsung membuat marah kedua prajurit klan iblis yang kuat itu. Saudara Ouyang, Tuan Muda Ye akan segera bertindak. Kong tua tidak dapat menahan kegembiraannya saat melihat Ye Tianfei tiba-tiba datang. Ini omong kosong belaka. Kedua iblis kuat ini adalah makhluk abadi surgawi yang sempurna. Bahkan jika kau dan aku bergabung, kita tidak sebanding dengan mereka. Pemuda ini hanyalah makhluk abadi emas. Mengapa dia berlari ke sini? Sekarang, kita harus mengalihkan perhatian untuk melindunginya. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri.
Orang tua berpakaian hijau itu terkejut ketika melihat Ye Tianfei datang tiba-tiba, karena dia merasa kecepatan Ye Tianfei agak aneh, tetapi dia segera menghentakkan kakinya dan mengeluh. Mereka berdua, makhluk abadi surgawi, tidak dapat menghadapi dua iblis kuat itu, jadi mengapa seorang makhluk abadi emas berlari untuk ikut bersenang-senang? Pergilah ke neraka, bocah. Seorang iblis yang kuat meninju Ye Tianfei. Tinju besar itu terus membesar, melepaskan sejumlah besar energi magis, yang langsung menyelimuti ruang tempat Ye Tianfei berada, mencoba menekan Ye Tianfei di sana. Namun, menghadapi serangan iblis yang kuat ini, Ye Tianfei sama sekali tidak menganggapnya serius. Ekspresinya tampak sangat tenang, dan ada semacam penghinaan di matanya. Tuan Kong, lihatlah Tuan Muda Ye yang Anda sebutkan. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia datang ke sini untuk membuat masalah bagi kita. Ayo kita bertindak, kalau tidak dia akan mati. Orang tua berpakaian hijau itu melihat Ye Tianfei berdiri di sana tanpa bergerak menghadapi tinju iblis yang kuat itu. Dia mengira Ye Tianfei ditekan oleh iblis yang kuat itu dan tidak bisa bergerak, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara kepada Tuan Kong. Sambil berbicara, dia bergegas ke depan Ye Tianfei dan meninjunya. Energi abadi yang kuat mengalir keluar dari tinjunya dan berubah menjadi langit yang penuh dengan bintang-bintang yang berkilauan. Setiap bintang membawa energi bintang yang mengerikan dan menghalangi ke depan. Dengan suara keras, tinju lelaki tua berpakaian hijau itu beradu dengan tinju iblis yang sakti itu. Keduanya adalah orang kuat, dan mereka berlatih seni bela diri yang sangat canggih. Namun, lelaki tua berpakaian hijau itu sudah terluka, jadi pukulan itu merupakan benturan langsung, dan lelaki tua berpakaian hijau itu terkejut dan mundur beberapa langkah. Aku ingin tahu apakah kau bisa menangkis beberapa pukulanku. Iblis yang kuat itu mensibir dan melayangkan pukulan lain ke arah lelaki tua berpakaian hijau itu dengan kecepatan yang sangat cepat sebelum lelaki tua itu sempat berdiri diam. Tinju itu terus membesar, bagaikan gunung iblis raksasa yang menggelinding ke depan untuk menekan. Tuan Kong, mengapa Anda tidak segera membawa pemuda ini pergi? Saya bisa menyelamatkannya sekali, tetapi saya tidak bisa menyelamatkannya untuk kedua kalinya. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hijau itu menyadari bahwa Ye Tianfei masih berdiri di sana tanpa bergerak, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Ye Tianfei merasa sedikit geli saat melihat tindakan lelaki tua berpakaian hijau itu. Ye Tianfei tentu saja mengerti bahwa lelaki tua berpakaian hijau itu merasa bahwa dirinya hanyalah seorang dewa emas dan datang ke sini hanya untuk mati. Namun, lelaki tua berpakaian hijau itu mampu berdiri dan mencoba menyelamatkannya meskipun ia sudah terluka. Hal ini sedikit menyentuh hati Ye Tianfei. Pergilah ke neraka, dasar bocah manusia bodoh. Semua anggota bergegas dan bunuh semua makhluk di dunia ini yang berani melawan klan iblis kita. Kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di dunia ini. Pada saat ini, makhluk surgawi sempurna lainnya dari klan iblis juga mengambil tindakan. Dia bergerak dan bergegas menuju Ye Tianfei, sambil memberi perintah dengan keras. Ye Tianfei menatap iblis abadi yang berlari ke arahnya, mensibir, dan bersiap untuk mengambil tindakan. Tuan Kong, saya tidak peduli. Saya akan memimpin orang-orang kita dari dunia Qingzu untuk melarikan diri. Anda juga harus segera membawa orang-orang dari dunia Chunhua Anda dan melarikan diri. Pemuda ini tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Saya tidak bisa menyelamatkannya bahkan jika saya mau. Orang tua berpakaian hijau itu menatap Ye Tianfei yang masih berdiri di sana tanpa bergerak. Dia benar-benar kecewa dan berbicara kepada Tuan Kong melalui transmisi suara. Saudara Ouyang, jangan khawatir. Orang ini tidak dapat melakukan apapun terhadap Tuan Ye. Tuan Kong menjawab sambil tersenyum. Sebelum Tuan Kong menyelesaikan pesannya, Ye Tianfei melancarkan serangan. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, dan pada saat yang sama menggunakan kunci pikiran dan pedang hati tak terlihat untuk menyerang iblis abadi yang bergegas mendekat, dan mengambil langkah maju dan meninjunya. Tinju besar itu terus membesar, dan kekuatan fisik 220.000 naga tercurah keluar. Bagaimana ini mungkin? Makhluk surgawi sempurna dari klan iblis diserang oleh kunci pikiran dan pedang hati tak terlihat pada saat yang bersamaan. Badannya membeku dan dia berdiri di sana dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ketika dia bertindak, dia sama sekali tidak menganggap serius Ye Tianfei.
Di matanya, seorang anak manusia di tingkat Golden Immortal tidak ada bedanya dengan seekor semut. Jadi dia hanya melayangkan pukulan biasa, siap menghajar Ye Tianfei hingga berkeping-keping, tetapi siapa sangka dia akan tiba-tiba menderita serangan aneh seperti itu. Gerakan Ye Tianfei begitu cepat sehingga sebelum iblis abadi ini bisa bereaksi, tinjunya sudah mengenainya. Kekuatan fisik yang mengerikan itu tak ada habisnya, dan terus-menerus menghancurkan ruang di mana makhluk surgawi sempurna milik iblis itu berada. Bagaimana mungkin, bocah manusia ini benar-benar memiliki kekuatan fisik yang mengerikan. Bahkan kita di klan iblis tidak dapat dibandingkan dengannya. Makhluk surgawi yang sempurna dari klan iblis merasakan kekuatan fisik Ye Tianfei dan wajahnya berubah drastis karena ketakutan. Dalam keputusasaan, dia meninju dan bertarung melawan Ye Tianfei. Ledakan. Kedua tinju itu saling beradu, dan dengan suara keras, tinju Dewa Iblis meledak di tempat, kemudian lengannya juga meledak dan berubah menjadi kabut darah. Dalam keputusasaan, makhluk surgawi sempurna dari klan iblis ini melakukan semacam teknik melarikan diri. Pada saat yang sama, badan iblisnya mulai terbakar, meletus dengan energi sihir yang lebih kuat, dan dia mundur dengan cepat. "Nak, kau pantas mati!" teriak makhluk surgawi sempurna dari klan iblis itu dengan nada penuh kebencian. Apa yang baru saja dia lakukan adalah teknik rahasia terlarang dari ras iblis, yang menyebabkan kerusakan besar pada dirinya sendiri. Meskipun dia menghindari pukulan Ye Tianfei, dia terluka parah. "Kaulah yang pantas mati!" Ye Tianfei mensibir. Ledakan. Ye Tianfei melakukan telapak tangan surgawi, dan sebuah telapak tangan besar muncul di atas kepala makhluk surgawi sempurna dari klan iblis. Dalam telapak tangan ini, sebuah bayangan besar dunia muncul, dengan matahari, bulan, bintang, gunung, sungai, siang dan malam, 4 musim, semua jenis makhluk, dan semua jenis pemandangan terus muncul. Jejak telapak tangan yang besar itu mengandung energi abadi dan energi hukum yang sangat menakutkan. Inilah telapak surgawi yang didasarkan pada 4 hukum agung. Dibandingkan dengan telapak dao surgawi dari 3 hukum besar sebelumnya, kekuatannya memang jauh lebih kuat. Apa jenis teknik telapak tangan ini? Dewa surgawi sempurna dari klan iblis melihat jejak telapak tangan besar yang menekannya, dan tidak percaya bahwa seorang dewa emas benar-benar dapat melakukan teknik telapak tangan yang mengerikan seperti itu. Apa yang terjadi? Apakah aku melihatnya dengan benar? Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hijau itu benar-benar bingung. Dia baru saja melihat Ye Tianfei melumpuhkan iblis abadi dengan 1 pukulan, dan sekarang dia melihat Ye Tianfei melakukan teknik telapak tangan yang mengerikan. Dia sama sekali tidak dapat mempercayainya. "Haha, Saudara Ouyang, bagaimana menurutmu? Apakah aku benar? Dengan Tuan Muda Ye di sini, kita tidak perlu takut pada iblis-iblis ini sama sekali. Kamu tadi tidak percaya padaku, bagaimana sekarang, apakah kamu percaya padaku?" Old Kong juga terkejut melihat Ye Tianfei begitu berani. Setelah terkejut, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan bangga kepada lelaki tua berpakaian hijau itu. Pada saat ini, makhluk surgawi yang sempurna dari klan iblis terhempas oleh telapak langit. Sebagian besar badannya meledak, hanya menyisakan potongan-potongan kecil, dan dia mengeluarkan jeritan yang menusiuk. Duar. Sisa-sisa kecil keabadian sempurna iblis itu menjerit dan mencoba melarikan diri jauh, tetapi Ye Tianfei tidak mau melepaskannya. Dia melambaikan tangannya dan menebaskan seberkas pedang tebal. Engah. Cahaya pedang itu menyapu, langsung memotong bagian kecil yang tersisa dari makhluk surgawi sempurna milik iblis itu, menyebabkannya meledak dan berubah menjadi bola kabut darah. Jiwa makhluk surgawi yang sempurna dari ras iblis muncul, wajahnya dipenuhi ketakutan dan matanya dipenuhi kebencian yang luar biasa. Bukan hanya badan iblisnya yang diledakkan oleh Ye Tianfei, bahkan badan jiwanya pun terluka parah. "Nak, tunggu dulu." Makhluk surgawi sempurna dari klan iblis itu meraung. "Tidak ada yang perlu ditunggu, kau milikku sekarang." Sebelum iblis abadi itu menyelesaikan kata-katanya, badan hantu hitam berkilau milik Huang Sang muncul di sampingnya, mensibir dengan sinis, lalu mengeluarkan kabut hantu yang mengerikan, langsung menyelimuti iblis abadi itu. Memanggil. Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktunya dan dalam 1 langkah datang ke depan makhluk surgawi sempurna lainnya dari klan iblis, dan langsung menggunakan kunci pikiran dan pedang hati tak terlihat.
Lalu pukul dia. Gemuruh. Saat tinju Ye Tianfei mendorong ke depan, ruang di depannya terus runtuh. Nak, tunggu dulu. Makhluk surgawi sempurna dari klan iblis ini baru saja menyaksikan Ye Tianfei mengalahkan rekan-rekannya dengan 2 atau 3 gerakan. Sekarang, melihat Ye Tianfei datang di depannya, dia diserang oleh kunci pikiran dan pedang hati yang tak terlihat, dan merasakan kekuatan tinju yang mengerikan yang terkandung dalam tinju Ye Tianfei. Dia tidak berani melawan Ye Tianfei. Dia menjerit aneh dan berbalik. Orang ini benar-benar ketakutan. Lelaki tua berpakaian hijau dan Pak Tua Kong sama-sama tercengang saat melihat pemandangan ini. Seorang makhluk surgawi yang sempurna tidak memiliki keberanian untuk melawan seorang junior di tingkat Dewa Emas. Jika hal seperti itu diceritakan, tidak ada yang akan mempercayainya. Haha, kau tidak bisa melarikan diri. Ye Tianfei tertawa, memanggil. Ye Tianfei mengambil beberapa langkah dan mengejar iblis abadi. Duar. Ye Tianfei sekali lagi menggunakan telapak dao surgawi. Telapak dao surgawi yang berisi 4 hukum besar muncul, menyebabkan ruang di sekitarnya terdistorsi. Energi yang dipancarkan membuat jantung orang berdebar-debar. Gemuruh. Jejak telapak tangan besar itu menggelinding ke depan dan menghancurkan segalanya. Meskipun makhluk surgawi sempurna dari klan iblis melarikan diri dengan sangat cepat, kecepatan Ye Tianfei bahkan lebih cepat. Ye Tianfei mengejar dan menyerang pada saat yang sama. Setelah beberapa tarikan napas, makhluk surgawi sempurna dari klan iblis itu terkena telapak langit. Badannya meledak dan dia menjerit. Haha, kakak Ouyang, bagaimana menurutmu? Apakah kau percaya padaku sekarang? Apakah kau masih berani meragukan kekuatan Tuan Ye? Old Kong merasa sangat senang ketika melihat bahwa dewa abadi kedua dari klan iblis juga dikalahkan oleh Ye Tianfei, dan dikalahkan dalam waktu singkat. Dia tidak dapat menahan tawa dan bertanya kepada lelaki tua berpakaian hijau itu. Saya percaya itu. Saudara Kong, Anda benar. Dengan adanya Guru Ye di sini, kita tidak perlu takut pada iblis-iblis yang kuat ini. Merekalah yang harus melarikan diri sekarang, bukan kita. Ini semua salahku karena aku buta sejak awal dan berani meremehkan Tuan Ye. Sayangnya, Tuan Muda Ye datang ke dunia Qingzu untuk membantu kita menghadapi iblis, tetapi saya malah memperlakukan Tuan Muda Ye dengan sikap seperti itu. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi Tuan Muda Ye nanti. Konfusius berkata, apa yang harus saya lakukan? Orang tua berbaju hijau itu tampak menyesal. Dia menghela napas dan berkata kepada Tuan Kong. Apakah Anda menyesalinya sekarang? Saya pikir Anda tidak percaya sepatah kata pun yang saya katakan tadi. Adapun bagaimana Anda menghadapi Tuan Ye, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak peduli. Old Kong mendengus dingin. Baiklah, jangan bicarakan ini dulu. Tuan Muda Ye membawa kita ke sini untuk membunuh iblis. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Membunuh iblis lebih penting. Bunuh semua orang dari dunia Chunhua kami. Tuan Kong berkata lagi, melambaikan tangannya, berteriak keras, dan kemudian memimpin orang-orang dari dunia Chunhua untuk menyerang orang-orang dari klan iblis. Kita di dunia Qingzu juga tidak boleh tertinggal, bunuh klan iblis dengan kejam. Orang tua berbaju hijau itu baru menyadari bahwa masih banyak iblis yang harus dihadapi. Dia melambaikan tangannya dan berteriak. Pasukan dari 2 dunia bergabung bersama dan bergegas menuju iblis. Faktanya, Ye Tianfei baru saja melepaskan Hu Miao, Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas, dan klon klan darah. Keempatnya sangat kuat dan dapat dengan mudah melawan para dewa. Pada saat ini, mereka mengejar iblis kemana-mana. Dalam waktu singkat, Hu Miao, Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas, dan klon klan darah membunuh hampir setengah dari iblis, dan sisanya juga ketakutan. Pada saat ini, situasi di medan perang berubah total. Para iblis orang-orang dari dunia Chunhua dan dunia Qingzu sangat berani. Mereka membunuh musuh dengan sekuat tenaga. Tidak lama kemudian, semua iblis di dunia ini musnah. Tuan Muda Ye, aku. Setelah pertarungan, lelaki tua berpakaian hijau itu ragu-ragu sejenak, dan akhirnya menghampiri Ye Tianfei, sedikit tersipu, dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Di dunia prajurit, yang kuat dihormati. Dia tahu bahwa kekuatan bertarung Ye Tianfei jauh lebih kuat darinya,
jadi sekarang di hadapan Ye Tianfei, dia bersikap hati-hati dan sangat hormat. Tuan Ye, izinkan saya memperkenalkan Anda. Saudara Ouyang ini adalah tokoh terkemuka di dunia Qingzu. Dia adalah leluhur geng Changqing di dunia Qingzu, dan juga guru yang paling dihormati dan teratas di dunia ini. Penatua Kong melihat rasa malu dari lelaki tua berpakaian hijau itu, jadi dia berbicara kepada Ye Tianfei. Tuan Ye, nama saya Ouyang Tao. Atas nama semua makhluk hidup di dunia Qingzu, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah datang untuk membantu dunia kami. Pria tua berpakaian hijau itu bergegas maju dan berkata dengan hormat kepada Ye Tianfei. Terima kasih, Tuan Muda Ye, karena telah datang untuk membantu dunia Qingzu kami. Pada saat ini, orang-orang kuat lainnya di dunia Qingzu, 9 dewa surgawi dan sekelompok dewa emas juga berkumpul. Mengikuti kata-kata lelaki tua berpakaian hijau itu, mereka membungkuk kepada Ye Tianfei dan berteriak serempak. Sama-sama, semuanya. Aku hanya melakukannya demi kenyamanan saat ini. Ye Tianfei mengangguk dan menjawab dengan tenang. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan melepaskan energi abadi yang kuat yang mengangkat semua orang di dunia Qingzu. Para dewa surgawi dan dewa emas di dunia Qingzu merasakan energi abadi yang dilepaskan oleh Ye Tianfei, dan mereka semua diam-diam takjub. Belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka bahwa seorang dewa emas dapat memiliki energi abadi yang begitu mengerikan. Sekarang semua iblis di dunia ini telah terbunuh. Mari kita pergi ke dunia lain untuk melihatnya. Ye Tianfei menatap Tuan Kong. Baiklah, Tuan Ye, kami akan terus mengikuti Anda ke dunia lain untuk membunuh para iblis. Mari kita bunuh mereka sepuasnya hari ini. Jawab Old Kong segera. Kalau begitu, ayo cepat. Ye Tianfei berbalik dan pergi. Kami, orang-orang dari dunia Chunhua, akan terus mengikuti Tuan Muda Ye untuk membunuh para iblis. Kong tua melambaikan tangannya dan berbicara dengan keras kepada orang-orang dari dunia Chunhua di belakangnya. Tuan Kong, mohon tunggu sebentar. Ouyang Tao buru-buru meraih Tuan Kong. Saudara Ouyang, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Kong tua menoleh dan menatap Ouyang Tao. Ouyang Tao segera menggunakan transmisi suara untuk berbicara kepada Tuan Kong. Setelah beberapa napas, dia berbalik dan menggunakan transmisi suara untuk berkomunikasi dengan orang-orang dari dunia Qingzu di belakangnya. Akhirnya, dia tampaknya telah membuat keputusan dan segera mempercepat langkahnya untuk mengejar Ye Tianfei. Tuan Ye, orang-orang kami dari dunia Qingzu bersedia mengikuti Anda untuk membunuh para iblis. Karena invasi para iblis, semua sekte dan keluarga besar di dunia Qingzu kami telah menderita kerugian besar. Dunia Qingzu kami dan para iblis memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan, dan sekarang Tuan Ye telah berdiri untuk menegakkan keadilan bagi kami. Ini adalah kesempatan langka bagi kami untuk membalas dendam. Tolong izinkan orang-orang kami dari dunia Qingzu untuk mengikuti Anda. Ouyang Tao dengan hormat memberi hormat kepada Ye Tianfei, dan kemudian berbicara dengan nada memohon. Izinkan orang-orang kami dari dunia Qingzu mengikuti Tuan Muda Ye. Orang-orang dari dunia Qingzu berkumpul, memberi hormat kepada Ye Tianfei, dan berteriak serempak. Senior, tidak perlu bersikap sopan. Kalau begitu, mari kita bunuh iblis bersama-sama. Ye Tianfei berpikir sejenak, lalu mengangguk dan berkata, terima kasih, Tuan Ye. Ouyang Tao sangat gembira. Kemudian Ye Tianfei memimpin orang-orang dari dua dunia dan meninggalkan dunia Qingzu dengan cara yang perkasa, dan tiba di kekosongan kelompok dunia 1000 penjuru di luar. Melihat sekeliling, ada energi iblis yang bergulung-gulung di mana-mana dan suara-suara iblis yang menusiuk. Sekelompok iblis memburu makhluk-makhluk pemberontak di kehampaan dunia ini. Ye Tianfei melambaikan tangannya dan menebaskan seberkas pedang tebal, yang menimbulkan suara gemuruh dan menyeret gelombang pedang bergulung ke arah pasukan iblis di kejauhan. Metode Ye Tianfei saat ini, 10.000 pedang kembali menjadi satu, telah mendekati level 700.000 pedang kembali menjadi satu. Setelah meninggalkan 3.000 dunia dan memasuki lautan hampa yang kacau untuk berlatih, Ye Tianfei tidak mengabaikan latihan 10.000 pedang kembali ke satu metode. Sebaliknya, ia sering menggunakan salah satu badan jiwanya untuk memahami dan berlatih, sehingga tingkat ilmu pedangnya telah meningkat. Kekuatan penghancur 700.000 pedang yang kembali menjadi satu sudah sangat mengerikan. Puff,
Puff, puff. Cahaya pedang tebal itu sangat menakutkan. Tidak ada anggota klan iblis yang bisa menahannya kemanapun cahaya itu lewat. Mereka tidak punya waktu untuk melawan dan terpotong menjadi bola kabut darah. Kemudian Ye Tianfei melambaikan tangannya berulang kali dan menebaskan beberapa balok pedang tebal secara berurutan. Pasukan iblis itu berjatuhan dalam jumlah besar bagaikan padi yang dipanen. Beberapa makhluk surgawi dari klan iblis sangat marah ketika mereka melihat pemandangan ini, dan mereka segera menyerbu ke arah Ye Tianfei sambil meraung. Ye Tianfei melangkah maju dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian membunuh makhluk surgawi dari klan iblis itu seketika dengan satu pukulan masing-masing. Terlalu kuat, orang-orang dari dunia Chunhua dan dunia Qingzu mengikuti Ye Tianfei. Melihat Ye Tianfei menunjukkan kekuatannya yang besar dan terus-menerus membunuh sekumpulan iblis, mereka tidak dapat menahan rasa geli di kulit kepala mereka. Bagi mereka, iblis-iblis yang sangat kuat itu begitu lemah bagi Ye Tianfei. Dia membunuh mereka semua hanya dengan lambaian tangannya. Selain itu, Ye Tianfei tampak sangat santai selama seluruh proses, seolah-olah semudah menepuk beberapa lalat. Tuan muda Ye tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Kekuatan bertarungnya benar-benar terlalu kuat. Tuan Kong, apa asal-usul Tuan muda Ye? Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, kurasa dia pasti monster muda dari pasukan atau keluarga besar di Laut Kekosongan Kekacauan, kan? Dan kemungkinan besar dia berasal dari pasukan kuno yang legendaris itu. Pasukan dan keluarga biasa tidak dapat membudidayakan monster muda seperti itu. Ouyang Tao bertanya kepada Tuan Kong dengan tenang. Saya belum tahu asal-usul Guru Ye. Belum lama ini, dunia Chunhua kita diserbu oleh para iblis. Di masa yang paling sulit, Guru Ye datang menolong kita seperti dewa dan memimpin kita untuk membunuh semua iblis yang menyerbu dunia Chunhua. Kemudian dia membawa kita ke dunia Qingzu milikmu. Jadi jika kau bertanya kepadaku tentang asal-usul Guru Ye, aku tidak bisa menjawabnya. Namun, apapun asal-usul Guru Ye, adalah keberuntungan kita untuk bertemu dengannya. Saya pikir jika kita bisa berteman dengan Guru Ye di masa depan, itu akan seperti memanjat pohon besar. Old Kong berpikir sejenak, lalu menjawab. Ada pertempuran di dunia itu. Ayo kita pergi dan melihatnya. Pada saat ini, Ye Tianfei merasakan bahwa pertempuran sengit sedang terjadi di dunia di kejauhan. Dia melambaikan tangannya dan memimpin serangan menuju dunia itu. Ayo cepat menyusul, jangan halangi Tuan muda Ye. Teriak Old Kong dan Ouyang Tao serempak, memimpin orang-orang dari dunia mereka untuk segera menyusul. Tidak lama kemudian, Ye Tianfei membawa orang-orang dari dua dunia ke dunia di mana pertempuran yang sangat sengit sedang terjadi. Pasukan besar iblis telah menyerbu dunia ini, dan makhluk-makhluk asli di dunia ini melawan dengan sekuat tenaga untuk mempertahankan rumah mereka. Kekuatan dunia ini tampaknya lebih kuat daripada dunia Chunhua dan dunia Qingzu. Kekuatan jiwa Ye Tianfei begitu kuat sehingga dia dengan cepat merasakan situasi dunia ini dengan jelas. Di dunia ini, mungkin ada 17 atau 18 makhluk surgawi yang memimpin pasukan dari berbagai keluarga dan sekte besar untuk berjuang mati-matian melawan invasi pasukan iblis. Ada hampir 30 penguasa surgawi dari klan iblis yang telah menyerbu dunia ini. Sebagai perbandingan, kekuatan keseluruhan klan iblis lebih unggul, jadi sekarang pasukan klan iblis telah menang. Semuanya, mari kita mulai. Setelah Ye Tianfei memasuki dunia ini dan mengetahui situasinya, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan keras. Kemudian dia mengambil langkah maju dan menyerbu ke arah pasukan iblis. Huang Sang, Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, dan klon klan darah muncul pada saat yang sama dan bergegas ke arah yang berbeda. Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktu dan mendatangi makhluk surgawi tingkat menengah dari klan iblis dalam satu langkah. Dia menggunakan kunci pikiran dan kemudian meninjunya, langsung mengubah makhluk surgawi tingkat menengah dari klan iblis menjadi bola kabut darah. Selanjutnya, Ye Tianfei mengalahkan peri iblis dengan setiap langkah yang diambilnya. Setelah mengambil 8 atau 9 langkah berturut-turut, ia telah mengalahkan 8 atau 9 peri iblis. Jumlah penguasa surgawi klan iblis berkurang hampir sepertiga dalam sekejap. Apa yang kau tunggu? Ayo kita bunuh iblis bersama-sama. Melihat Ye Tianfei begitu kuat, Tuan Kong dan Ouyang Tao sangat terkesan.
Mereka meraung bersamaan dan memimpin pasukan dari dua dunia untuk menyerbu ke arah iblis. Ouyang Tao, Kong Fang. Orang-orang dari dunia Qingzu dan dunia Chunhua ada di sini. Orang-orang di dunia ini bersorak ketika mereka melihat Ouyang Tao dan Kong Lao memimpin orang-orang dari dua dunia bergegas datang untuk membantu. Lalu orang-orang dari tiga dunia bertarung mah-tei-mah-teihan melawan para setan. Ye Tianfei secara khusus berurusan dengan makhluk surgawi dari klan iblis, termasuk Hu Miao, Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas, dan klon klan darah. Mereka semua pertama-tama menargetkan makhluk surgawi dari klan iblis. Selama kurun waktu ini, Huang Sang telah memurnikan dan menyerap energi jiwa banyak makhluk abadi, bahkan menyerap sebagian energi jiwa seorang dewa setengah iblis. Sekarang, ia memiliki kekuatan untuk melawan makhluk abadi yang sempurna dengan mudah. Selama periode ini, klon klan darah juga menyerap saripati darah banyak makhluk abadi dan sepenuhnya menyerap saripati darah dewa iblis, dan kekuatannya pun meroket. Garis keturunan Hu Miao dan ulat sutra naga bertanduk emas terus mengalami terobosan dan peningkatan selama periode ini. Kekuatan mereka meningkat pesat, dan mereka juga telah membangkitkan banyak kekuatan magis ras baru. Mereka dapat mengalahkan para dewa iblis itu dengan sangat mudah. Sesaat kemudian, makhluk-makhluk surgawi iblis itu terbunuh atau terluka parah. Sangat mudah bagi para penguasa langit dari tiga dunia untuk memimpin anak buahnya menghadapi para setan yang kekuatannya berada di bawah para dewa emas. Jadi dalam waktu singkat, situasi di dunia ini telah berubah total. Sebelumnya, pasukan iblis berada di atas angin, tetapi sekarang pasukan iblis sedang dibunuh. Sekitar setengah jam kemudian, pertempuran di dunia ini berakhir. Sebagian besar iblis yang menyerbu dunia ini terbunuh, dan hanya sedikit yang berhasil lolos. Para dewa di dunia ini melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Ye Tianfei mengalahkan satu demi satu iblis abadi dengan satu pukulan dalam pertempuran tadi. Mereka mengagumi kekuatan Ye Tianfei secara ekstrim, jadi mereka sangat menghormati Ye Tianfei. Ketika Ye Tianfei bersiap pergi ke dunia lain bersama orang-orang dari dunia Chunhua dan dunia Qingzu untuk membunuh para iblis, para dewa di dunia ini maju dan meminta untuk mengikuti Ye Tianfei untuk menghadapi para iblis. Ye Tianfei tidak menolak, dan begitu saja, orang-orang dari dunia lain mengikuti Ye Tianfei. Pada waktu berikutnya, Ye Tianfei memimpin orang-orang dari dunia ini untuk menghadapi para iblis di seluruh kelompok dunia 1000 penjuru, membunuh kelompok demi kelompok iblis. Pada akhirnya, orang-orang dari lebih dari 10 dunia mengikuti Ye Tianfei dengan cara yang perkasa. Seiring bertambahnya jumlah pasukan yang dipimpin Ye Tianfei dan banyaknya anggota klan iblis yang ia bunuh, akhirnya ia pun menarik perhatian seluruh iblis di kelompok dunia 1000 taring. Semua anggota klan iblis mulai berhenti menyerang dan membantai, dan sebaliknya menargetkan Ye Tianfei dan pasukan yang dipimpin oleh Ye Tianfei. Kelompok demi kelompok iblis mulai mengepung pasukan yang dipimpin Ye Tianfei dari berbagai arah. Anak itu, dia memimpin dalam mengorganisasi makhluk-makhluk di dunia 1000 persegi untuk melawan klan iblis kita. Pemberontakan, bunuh anak itu dulu. Satu demi satu, anggota klan iblis yang kuat menargetkan Ye Tianfei. Tunggu, bocah manusia ini terlihat sangat familiar. Ah, aku ingat, itu dia. Ye Tianfei dari 3000 dunia besar dan kecil. Tiba-tiba, seorang iblis yang kuat mengenali Ye Tianfei, dan dengan kaget, dia menunjuk ke arah Ye Tianfei dan berteriak. Setelah mengenali Ye Tianfei, wajah para iblis kuat itu berubah drastis. Belum lama ini, Ye Tianfei dan leluhur tua Bing bekerja sama untuk membunuh dewa iblis. Kota iblis mengirim seorang penyihir tua yang pandai dalam deduksi, dan akhirnya mengetahui bahwa Ye Tianfei dan leluhur tua Bing lah yang melakukannya. Jatuhnya seorang dewa menimbulkan sensasi di kota iblis. Banyak anggota klan iblis yang mengetahui hal ini. Sekarang iblis-iblis kuat ini tiba-tiba bertemu Ye Tianfei, dan mereka terkejut dan marah. Pasukan iblis yang menyerbu kelompok ribuan dunia ini adalah yang terkuat di antaranya merupakan dewa surgawi sempurna di tingkat Jiu-Jiu Guizhenxian. Di mata para anggota klan iblis ini, Ye Tianfei sekarang adalah sosok mengerikan yang pernah membunuh seorang dewa. Jadi setelah iblis-iblis kuat itu mengenali Ye Tianfei, untuk sesaat, tidak seorang pun berani bergegas untuk menghadapi Ye Tianfei. Kirim pesan segera untuk memberitahu markas besar dan katakan bahwa Ye Tianfei telah muncul.
Para makhluk surgawi iblis berkomunikasi satu sama lain, lalu mengeluarkan slip giok komunikasi dan mulai mengirim pesan. Orang-orang itu mengenali Anda, Hun Lao berkata pada Ye Tianfei. Aneh sekali, kebanyakan dari orang-orang iblis itu sangat takut padamu. Kata Hun Lao lagi. Kurasa para iblis sudah tahu bahwa aku bekerja sama dengan leluhur tua Bing untuk membunuh dewa iblis itu. Ye Tianfei memikirkannya dan segera menemukan alasannya. Mungkin itulah alasannya. Jawab Hun Lao. Tuan Ye, ada begitu banyak iblis. Kong Fang berdiri di samping Ye Tianfei dan berbisik. Pada saat ini, Kong Fang, Ouyang Tao, dan para dewa dari dunia lain semuanya berdiri di belakang Ye Tianfei, diikuti oleh pasukan dari lebih dari selusin dunia. Semua iblis di kelompok dunia 1000 taring juga berkumpul bersama pada saat ini untuk menghadapi pasukan yang dipimpin oleh Ye Tianfei. Ye Tianfei, mengapa kau selalu melawan kami di kota iblis? Apakah kau tidak takut membangkitkan amarah kami di kota iblis? Seorang makhluk surgawi sempurna dari klan iblis yang berada di level 99 kembali ke dewa sejati melangkah maju dan berteriak kepada Ye Tianfei. Karena kalian para iblis telah memprovokasiku, dan aku tidak tahan dengan kebrutalan dan ketidakadilan kalian. Ye Tianfei melirik para iblis di seberangnya dan berkata dengan ringan. Ye Tianfei, apa kau benar-benar berpikir bahwa kami, klan iblis, takut padamu? Kami, ibu kota iblis, adalah salah satu kekuatan tertua di laut kekosongan kekacauan. Jika kau adalah musuh kami, kau akan diburu oleh kami selamanya. Makhluk surgawi sempurna dari klan iblis itu berteriak dengan marah. Kau ingin menunda waktu, kan? Sayangnya, aku tidak akan memberimu kesempatan. Kalian semua akan mati. Ye Tianfei tersenyum dingin, lalu berkata dengan keras. Gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, Ye Tianfei mengaktifkan sepatu bot waktunya dan bergegas menuju pasukan iblis di sisi berlawanan dengan kecepatan yang mencengangkan. Huang Sang, Hu Miao, ulat sutra naga bertanduk emas, klon klan darah, dan binatang suci berkepala 9 muncul pada saat yang sama dan bergegas maju bersama Ye Tianfei. Duar-duar. Ye Tianfei menerjang maju bersama orang-orang kuat di sampingnya, dan suara yang ditimbulkannya begitu keras sehingga kehampaan mulai bergetar hebat dalam sekejap. Ikuti Tuan Muda Ye, mari kita bunuh iblis bersama-sama. Di belakang, para dewa dari lebih dari selusin dunia meraung bersama, lalu memimpin pasukan untuk mengikuti Ye Tianfei dan bergegas maju. Bunuh. Aku tidak percaya bahwa satu kelompok dunia dapat melawan pasukan iblis kita. Seorang iblis yang berada di level makhluk surgawi yang sempurna meraung, dan dengan lambaian tangannya, dia memerintahkan pasukan iblis untuk menyerang. Selama kurun waktu ini, pasukan iblis menyerbu satu kelompok dunia demi satu kelompok dunia dan hampir tak terkalahkan. Sekarang, mereka menghadapi perlawanan dan kemunduran seperti itu di kelompok dunia seluas 1000 persegi ini, yang tidak dapat diterima oleh pasukan iblis. Bunuh. Pasukan kedua belah pihak bagaikan dua samudera tak terbatas di kekosongan kelompok dunia 1000 persegi, saling menyerbu dan bergerak maju. Aura pembunuh yang dahsyat meletus dari kedua pasukan itu, membuat seluruh dunia dan seluruh makhluk hidup di kelompok dunia ini gemetar. Lalu tentara kedua belah pihak saling bertabrakan dengan cara yang paling dahsyat. Ledakan. Perang benar-benar pecah. Energi tak berujung meledak, dan senjata-senjata sihir yang berkemasan rapat membombardir lawan bagaikan hujan badai, dan satu gerakan fatal demi satu melayang ke langit. Ada juga banyak makhluk yang terus-menerus melemparkan sejumlah besar bendera formasi, mengaktifkan satu formasi demi satu, dan menghantam pasukan musuh seperti batu-batu besar. Pertarungan itu sangat sengit sejak dimulai. Dasar bocah manusia bernama Ye, aku di sini untuk membunuhmu. Di antara pasukan iblis, ada iblis surgawi yang sempurna yang meraung sambil duduk di punggung seekor gajah hitam. Dia memegang tombak ajaib di kedua tangannya dan menebas ke arah Ye Tianfei dari jarak jauh. Dengan suara keras, sebagian besar ruang di depan Ye Tianfei hancur berkeping-keping oleh tombak ajaib itu. Di tengah darah yang mengalir deras, klon vampir itu muncul, melayang ke udara sambil memegang pedang panjang berdarah di tangannya, seluruh badannya memancarkan cahaya darah yang menyilaukan. Sebuah pisau menebas ke depan dan bertabrakan dengan tombak ajaib. Senjata-senjata itu saling berpotongan, kekosongan meledak, dan seluruh kelompok dunia terguncang.
Ayo kita pergi bersama. Bunuh anak bernama Ye dulu. Dia adalah ancaman terbesar bagi kita. Selama kita membunuhnya, yang lain tidak akan menjadi masalah. Makhluk surgawi sempurna dari klan iblis, yang berada di level 99 kembali ke dewa sejati, menatap Ye Tianfei dengan tatapan marah dan berteriak keras. Kemudian dia membawa puluhan makhluk iblis surgawi untuk mengepung Ye Tianfei. Jika kau ingin membunuhku, tunjukkanlah sebagian kemampuanmu yang sebenarnya. Sebaiknya kau tidak mengecewakanku. Ye Tianfei melesat ke udara, tertawa keras, dan melesat maju tanpa rasa takut. Ia melangkah maju dan melesat ke depan makhluk surgawi junior dari klan iblis. Sebelum pihak lain sempat bereaksi, ia menghantamnya hingga berkeping-keping dengan satu pukulan. Bersiaplah untuk mati, bocah bernama Ye. Iblis terkemuka yang berada di level makhluk surgawi sempurna itu meraung dan menyerbu ke arah Ye Tianfei. Ia memegang pisau ajaib di masing-masing tangannya, menara sihir hitam melayang di atas kepalanya, dan di belakangnya ada 99 dan 81 bendera sihir yang menari-nari di tiup angin. Ia tampak seperti pembunuh dan ganas. Mari kita bekerja sama untuk membunuh anak bernama Ye ini. Pada saat yang sama, lebih dari selusin makhluk surgawi iblis bergegas maju, lebih dari setengahnya adalah makhluk surgawi tingkat tinggi atau makhluk surgawi sempurna. Para makhluk surgawi iblis ini meraung serempak dan melancarkan serangan pada saat yang sama. Para makhluk surgawi iblis ini tahu bahwa meskipun Ye Tianfei tampak seperti seorang dewa emas di permukaan, kekuatan tempurnya yang sesungguhnya sangat kuat, jadi masing-masing dari mereka mencoba yang terbaik dan tidak berani meremehkan musuh, dan mereka akan menggunakan semua jenis gerakan mematikan segera setelah mereka menyerang. Ye Tianfei memegang pedang panjang di tangan kirinya, yang merupakan senjata sihir tingkat surgawi yang sempurna. Ia terus-menerus menebaskan bilah pedang tebal. Ia mengepalkan tangan kanannya dan mengerahkan kekuatan fisik atau menggunakan telapak tangan surgawi. Pada saat yang sama, ia juga terus-menerus menggunakan kunci pikiran, pedang hati tak terlihat, dan pedang jiwa. Ye Tianfei bertarung sendirian melawan hampir 20 makhluk iblis surgawi, dan pertempuran itu begitu sengit hingga langit runtuh dan bumi hancur berkeping-keping saat dimulai. Pada saat ini, Hu Miao, Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas, dan klon-klan darah juga telah bergegas ke pasukan iblis dan memulai pertempuran sengit. Lapisan demi lapisan pasukan iblis menyerbu dari segala arah bagaikan lautan luas. Hu Miao, Huang Sang, ulat sutra naga bertanduk emas, dan klon-klan darah, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tetapi agak sulit untuk menang dalam waktu singkat dalam perang skala besar seperti itu. Tentu saja, melindungi diri sendiri bukanlah masalah. Para makhluk abadi dari lebih dari selusin dunia di kelompok dunia 1000 taring memimpin sejumlah besar pasukan dan terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan pasukan iblis. Deru energi dan hukum, suara keras senjata sihir yang saling bertabrakan, teriakan, jeritan, dan ratapan memenuhi seluruh medan perang. Melihat medan perang, pemandangannya begitu tragis, nyawa melayang hampir setiap saat. Inilah kekejaman medan perang. Hidup di sini tak ada nilainya dan terasa lebih ringan dari bulu. Pertarungan ini begitu menggemparkan. Darah berceceran tak berujung, seakan-akan hujan darah jatuh di kehampaan. Pertarungan itu hanya berlangsung sesaat ketika darah yang mengalir membentuk sungai-sungai darah, mengalir deras di medan perang. Sejumlah besar mahiyat yang tidak lengkap dan banyak potongan anggota badan dan daging melayang di kehampaan, dan senjata yang rusak serta senjata ajaib berjatuhan di sekitar medan perang seperti hujan. Pertarungan sengit mulai menghancurkan ruang hampa ini. Ruang di banyak tempat hancur, dan retakan ruang hitam tak beraturan muncul satu demi satu, yang mengejutkan. Pertarungan ini setara dengan pertarungan terakhir antara kelompok dunia 1000 arah dan pasukan iblis. Tidak lama setelah pertempuran dimulai, lebih banyak orang dari dunia lain dalam kelompok 1000 dunia bergegas keluar dari dunia mereka sendiri untuk bergabung dalam pertempuran. Bahkan ada banyak dunia yang telah ditaklukkan oleh para iblis. Sekarang terdengar bahwa pasukan kelompok dunia Qianfang, yang dipimpin oleh seorang pemuda kuat yang misterius, sedang bertempur dalam pertempuran terakhir dengan pasukan iblis. Dunia-dunia yang pernah ditaklukkan oleh para iblis itu pun mulai melawan, menata kembali diri, dan berperang melawan para iblis. Tak lama kemudian, pertempuran ini melanda sebagian besar dunia dalam kelompok dunia 1000 persegi.
Meskipun kekuatan keseluruhan kelompok dunia Qianfang tidak terlalu kuat, bagaimanapun juga ini adalah markas kelompok dunia Qianfang. Sekarang sebagian besar orang di dunia kelompok dunia Qianfang telah mulai berpartisipasi dalam pertempuran, dan jumlah mereka terus bertambah. Selain itu, Ye Tianfei membawa Hu Miao dan yang lainnya untuk mengikat kelompok iblis abadi yang paling kuat di pasukan iblis, sehingga tidak butuh waktu lama bagi pasukan di pihak kelompok dunia Qianfang untuk menang. Bunuh setan-setan kutu kupret, setan-setan jahat. Hampir semua anggota keluarga Lu kita dibunuh oleh para setan. Sekarang kami akan membuat kalian para setan kutu kupret membayar harganya. Seorang pria parubaya memegang pedang panjang, tampak anggun dan anggun, bermata merah dan berjuang untuk hidupnya. Dia memimpin ratusan orang dan menyerbu pasukan iblis tanpa ragu-ragu. Ratusan orang itu berasal dari keluarga yang sama, dan masing-masing dari mereka sangat membenci iblis, sehingga ketika mereka bertarung, masing-masing dari mereka tidak takut dan hampir semuanya menggunakan gerakan putus asa. Setelah beberapa saat, lebih dari separuh dari ratusan orang ini terbunuh dalam pertempuran, tetapi yang tersisa masih bermata merah dan terus menyerbu ke arah pasukan iblis seperti binatang buas. Setan-setan kutu kupret, kembalikan nyawa pemimpin sekte Liu Shui kami. Seorang lelaki tua berjubah biru memimpin sekelompok besar orang, menyerbu dan meraung. Dalam pertempuran invasi iblis belum lama ini, terlalu banyak pasukan dan keluarga di kelompok dunia 1000 taring menderita kerugian besar di tangan iblis, dengan lebih dari setengahnya meninggal. Sekarang pasukan dan keluarga ini akhirnya meletus sepenuhnya, dan menjadi sangat haus darah. Beberapa orang malah berlari ke depan dan memeluk para anggota klan iblis, menggigit badan mereka seperti anak-anak yang sedang berkelahi, meninggalkan darah dan daging di mana-mana. Saat ini, Ye Tianfei masih bertarung melawan makhluk-makhluk surgawi iblis itu. Ye Tianfei memanfaatkan kecepatan badannya dan awalnya menargetkan makhluk-makhluk surgawi primer dan menengah yang lebih lemah. Dia membunuh satu dalam satu gerakan hampir seketika, dan setelah beberapa saat dia telah membunuh 4 atau 5 dari mereka. Semua orang harus tetap bersama, berkumpul bersama, maju dan mundur bersama, dan menyerang bersama. Jangan biarkan dia mengalahkan kita satu persatu. Jika kita bertarung sendirian, tidak ada dari kita yang bisa menandinginya. Makhluk surgawi sempurna dari klan iblis yang telah kembali ke keabadian sejati melihat pemandangan ini dan tahu bahwa Ye Tianfei berencana untuk mengalahkan mereka satu persatu, jadi dia berteriak dengan tergesa-gesa. Jadi bagaimana kalau kalian semua menyerang bersama-sama? Kalian semua akan mati. Ye Tianfei melangkah maju dan bergegas ke depan orang abadi dari klan iblis. Dengan raungan keras, dia meninjunya. Kekuatan fisik yang dahsyat menyebabkan ruang di depannya mulai retak dengan segera. Makhluk surgawi sempurna dari klan iblis yang telah mencapai keadaan keabadian segera menggunakan keterampilan warisan klan iblis untuk membunuh Ye Tianfei. Iblis yang kuat ini hampir menjadi yang terkuat di pasukan iblis ini. Ia memancarkan cahaya iblis yang mengerikan di sekujur badannya. Di balik badannya, ada bayangan tinggi dewa iblis yang berdiri samar-samar. Rantai besi tebal tersebar di sekitar dewa iblis, bergetar hebat. Rantai ini tercipta dari hukum sihir yang sangat canggih. Untuk setiap gerakan yang digunakan oleh makhluk abadi dari klan iblis, hantu dewa iblis di belakangnya juga menggunakan gerakan yang sama untuk menyerang Ye Tianfei bersama-sama. Ye Tianfei memegang pedang di tangan kirinya dan mengayunkan tinjunya dengan tangan kanannya, bertarung melawan makhluk surgawi yang sempurna dari klan iblis. Untuk sesaat, pertarungan itu seimbang. Nak, bersiaplah untuk mati. Pada saat ini, peri iblis tingkat tinggi menggunakan teknik melarikan diri yang sangat canggih dan tiba-tiba muncul di belakang Ye Tianfei dari kejauhan dan meninju punggung Ye Tianfei. Energi jiwa Ye Tianfei telah merasakan kehadiran iblis abadi tingkat tinggi ini, namun dia tidak menghindar, melainkan langsung menerima pukulan itu. Tinju itu mendarat, meninggalkan lubang berdarah di punggung Ye Tianfei. Hahaha, nak, kukira kau sangat kuat. Kau, memang seperti ini. Makhluk surgawi iblis tingkat tinggi berhasil memukul Ye Tianfei dengan satu pukulan, dan dia tertawa terbahak-bahak karena kegirangan bahkan sebelum dia sempat melihat luka-luka Ye Tianfei dengan jelas. Namun, pada saat ini, Ye Tianfei yang lain tiba-tiba muncul di belakang iblis abadi tingkat tinggi ini dan meninju punggungnya.
Pukulan ini secara langsung menyebabkan badan bagian atas peri iblis tingkat tinggi ini meledak dan berubah menjadi bola kabut darah, hanya badan bagian bawahnya yang berdiri di sana. Ini adalah salah satu patung pengganti yang dimiliki Ye Tianfei. Meskipun kekuatan yang dimiliki patung pengganti itu sedikit lebih lemah dari badan asli Ye Tianfei, namun kekuatan fisik Ye Tianfei saat ini sangatlah dahsyat. Bahkan jika patung pengganti ini memiliki 70% hingga 80% kekuatan fisik Ye Tianfei, tetap saja sangat mengerikan dan lebih dari cukup untuk mengalahkan makhluk surgawi tingkat tinggi. Setelah pengganti itu menghancurkan peri iblis tingkat tinggi dengan satu pukulan, dia langsung menghilang. Iblis abadi tingkat tinggi yang badan bagian atasnya diledakkan oleh Ye Tianfei, jiwanya muncul tidak jauh, wajahnya penuh kengerian. Dia menatap Ye Tianfei dengan kebencian dan ingin mengutuk, tetapi dia takut Ye Tianfei akan berbalik dan mengejarnya, jadi dia tidak berani melakukannya. Hahaha, aku datang. Kau milikku sekarang. Pada saat ini Huang Sang tiba-tiba muncul, dan badan hantu hitamnya yang berkilau menerkam dan memeluk jiwa makhluk surgawi iblis tingkat tinggi ini. Oh tidak, itu adalah seorang kultivator hantu. Jiwa iblis abadi tingkat tinggi ini ketakutan setengah mati dan berjuang mati-matihan. Pada saat ini, ada lebih dari selusin makhluk surgawi iblis, di bawah kepemimpinan makhluk surgawi iblis Jiu Jiu Guizhen, yang terus menyerang Ye Tianfei dengan panik. Para makhluk iblis surgawi ini tahu dalam hati mereka bahwa hanya dengan membunuh Ye Tianfei maka pasukan iblis akan memiliki harapan memenangkan pertempuran ini. Semua orang harus mati. Ye Tianfei begitu bersemangat dengan pertarungan itu sehingga ia tiba-tiba menggunakan kekuatan fisiknya. Badannya mulai tumbuh lebih tinggi dan lebih besar, dan dalam sekejap ia berubah menjadi raksasa yang berdiri di kehampaan. Setelah memperlihatkan kekuatan sihir fisiknya, kekuatan fisik yang dapat dikeluarkan Ye Tianfei menjadi semakin mengerikan. Dengan satu pukulan, ia langsung menghancurkan peri iblis tingkat tinggi hingga berkeping-keping. Duar-duara. Serangan yang dilancarkan oleh para iblis abadi lainnya terus-menerus menimpa badan besar Ye Tianfei. Ye Tianfei menggerakkan pikirannya, dan 10 senjata sihir tingkat setengah dewa yang sebelumnya dia gabungkan muncul di permukaan badannya pada saat yang sama, memblokir semua serangan dari para iblis abadi. Meskipun serangan makhluk-makhluk surgawi iblis itu sangat kuat, mereka tetap dapat diblokir saat berhadapan dengan senjata-senjata sihir tingkat dewa setengah. Bagaimana ini mungkin? Para makhluk surgawi iblis itu tidak dapat menerima hal seperti itu. Setidaknya 5 atau 6 makhluk surgawi iblis menghantam badan Ye Tianfei bersamaan. Belum lagi Dewa Emas, bahkan makhluk surgawi sempurna di level 99 kembali ke dewa sejati akan hancur berkeping-keping jika dia berdiri di sini. Namun, selain beberapa lubang darah dangkal di permukaan badan Ye Tianfei, dia tidak mengalami kerusakan lebih lanjut, dan kekuatan bertarungnya tidak melemah sedikit pun. Tepat ketika para iblis abadi itu terkejut dan tercengang, Ye Tianfei mengambil kesempatan untuk menyerang, meninju satu persatu, lebih cepat dari kilat. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, ia mengalahkan 4 makhluk surgawi iblis secara berurutan dan mengubah mereka menjadi kabut darah. Mengerikan. Bagaimana kita bisa melawan hal ini? Kita tidak dapat membunuhnya, tetapi dia dapat menghancurkan kita berkeping-keping hanya dengan satu pukulan. Makhluk-makhluk surgawi iblis yang tersisa di sekitarnya semuanya tercengang. Ye Tianfei tidak berhenti, dan setelah menghancurkan makhluk surgawi iblis itu hingga berkeping-keping, dia melangkah maju, mendatangi makhluk surgawi iblis tingkat tinggi lainnya dan meninjunya. Makhluk surgawi iblis tingkat tinggi itu mengeluarkan teriakan aneh, dan benar-benar berbalik untuk melarikan diri. Namun, dia segera diserang oleh kunci pikiran dan pedang hati yang tak terlihat, dan badannya mandek, melambat, dan gerakannya menjadi sulit. Kemudian tinju besar Ye Tianfei bersiul dan mengubah makhluk surgawi iblis itu menjadi bola kabut darah lagi. Nak, hentikan. Sang abadi dari klan iblis, Jiu Jiu Guizhen, melihat Ye Tianfei memukuli teman-temannya satu demi satu, dan tak kuasa menahan amarahnya. Ia begitu marah hingga ia bergegas menuju Ye Tianfei dengan putus asa. Sekarang giliranmu. Ye Tianfei tiba-tiba berbalik dan bergegas maju. 9 binatang suci berkepala muncul di belakang Ye Tianfei, meraung serempak, dan bersama-sama mendorong roda melingkar yang besar dan menyilaukan, berguling ke depan. Gemuruh. Bola cahaya emas besar tiba-tiba keluar dari dantian Ye Tianfei,
membubung ke langit, dan meledak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan, langsung menerangi ruang dan waktu dari ribuan kelompok dunia. Bola cahaya emas ini terus memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan terus-menerus memuentekkan sejumlah besar api, menyebabkan ruang di sekitarnya mulai terbakar dan berubah menjadi lautan api. Ini adalah kitab suci kuno 9 Sutra Matahari setelah integrasi Tianyangyan. Keterampilan macam apa ini? Makhluk surgawi sempurna dari klan iblis abadi sejati 99 memandang bola cahaya emas besar yang melayang di atas kepala Ye Tianfei dan merasa sangat takut. Sekarang, izinkan aku mencoba kekuatan kitab suci kuno 9 Sutra Matahari yang baru kulatih. Ye Tianfei merasa sedikit berharap dalam hatinya. Duar. Bola cahaya emas besar di atas kepalanya menghantam 99 kembali ke dewa sejati, dewa surgawi sempurna dari klan iblis. Dalam waktu kurang dari satu gerakan, dewa surgawi sempurna dari klan iblis dipaksa mundur lagi dan lagi, tidak mampu membela diri. Itu memang jauh lebih kuat. Ye Tianfei merasa sangat puas. Saat pertempuran sengit terjadi di 1000 dunia. Di lautan hampa yang kacau. Di kota ajaib. 3 sosok yang memancarkan aura sihir mengerikan tiba-tiba menyerbu keluar dari kota iblis, lalu berubah menjadi 3 cahaya sihir, terus-menerus bergerak melalui ruang angkasa, menyerbu menuju kelompok dunia 1000 penjuru dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka adalah 3 penguasa tingkat dewa setengah dari klan iblis, salah satunya adalah dewa setengah menengah, dan 2 lainnya adalah dewa setengah dasar. Belum lama ini, para pemimpin puncak kota sihir menerima pesan balasan dari kelompok dunia 1000 Fang dan mengetahui bahwa Ye Tianfei muncul di kelompok dunia 1000 Fang. Jadi mereka segera mengirim 3 master tingkat setengah dewa untuk menghadapi Ye Tianfei. Ketiga ahli iblis tingkat setengah dewa ini tidak hanya memiliki kecepatan gerakan badan yang mengerikan, tetapi mereka juga terus-menerus mengandalkan beberapa formasi teleportasi jarak jauh yang tersembunyi di sepanjang jalan, sehingga jarak antara mereka dan kelompok dunia 1000 taring semakin dekat. Kali ini kita harus menangkap anak bernama Ye dari 3000 dunia. Kita harus menemukannya hidup atau mati. Salah satu dewa iblis berkata kepada 2 sahabat lainnya saat mereka sedang dalam perjalanan. Kudengar benih yin yang dibudidayakan oleh fraksi kegelapan di 3000 dunia besar dan kecil telah jatuh ke tangan anak bernama Ye ini. Aku ingin tahu bagaimana dia akan menangani benih yin itu. Jika dia memurnikan dan menyerap benih yin itu, apakah akan berguna bagi kita untuk menangkapnya? Tanya guru setengah dewa lainnya dengan nada bingung. Benih yin yang dibudidayakan oleh golongan gelap mengandung energi dan aura hukum yang tersisa dari para dewa kuno dari 3000 dunia. Energi dan aura hukum tingkat dewa ini telah melewati waktu yang sangat lama dan belum terhapus. Apakah menurutmu seorang penerus muda benar-benar dapat memurnikannya? Bahkan, jika dia telah memurnikan energi dan aura hukum tingkat dewa itu, mereka pasti masih ada di dalam badannya. Selama kita mendapatkan badannya dan mengekstrak energi dan hukum tingkat dewa itu, mereka akan sangat berguna. Terutama hukum tingkat dewa itu, manfaatnya bagi kita para dewa tidak terukur. Dewa ketiga berbicara. Itu masuk akal. Era kita telah memasuki era pasca dewa, dan sulit untuk menemukan energi dan hukum tingkat dewa. Dikatakan bahwa ada suatu periode waktu di zaman kuno ketika 3000 dunia adalah kelompok dunia paling kuat di laut ruang dan waktu kekacauan kita. Banyak dewa yang kuat dan bahkan beberapa dewa tertinggi yang legendaris muncul. Oleh karena itu, energi dan hukum para dewa zaman kuno yang ditinggalkan oleh kelompok dunia itu mungkin adalah energi dan hukum tingkat dewa kualitas tertinggi di seluruh laut kekosongan kekacauan. Itulah sebabnya begitu banyak kekuatan besar segera mengirim orang untuk merebutnya setelah mengetahui keberadaan benih yin. Bahkan sekarang, selain kota iblis kita, ada banyak kekuatan besar lainnya yang mencari keberadaan bocah bermarga Ye. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan menangkap bocah bermarga Ye ini lebih awal daripada kekuatan besar lainnya. Sekarang ada beberapa dewa setengah sempurna di kota iblis kita yang telah bermeditasi dan berusaha mencari kesempatan untuk menerobos dan menjadi dewa. Namun, selalu ada sedikit perbedaan. Mungkin energi dan hukum tingkat dewa kuno dalam badan bocah bermarga Ye ini akan sangat membantu. Jika seorang dewa dapat muncul di kota iblis kita terlebih dahulu, seluruh laut kekosongan kekacauan akan dikuasai oleh kota iblis kita. Kata seorang dewa setengah iblis dengan nada sedikit bersemangat. Pada titik ini,
Ketiga Dewa Iblis menjadi sangat serius, berharap mereka dapat bergegas ke kelompok dunia seribu arah secepat mungkin. Pada saat ini, terdengar teriakan dari kelompok dunia seribu arah. Iblis abadi yang sedang melawan Ye Tianfei dihantam langsung oleh bola cahaya emas yang besar. Daging dan darahnya beterbangan kemana-mana dan dia terlempar ke belakang, menghancurkan ruang di kejauhan menjadi berkeping-keping. Meskipun makhluk surgawi sempurna dari klan iblis ini pada tingkat Jiu Guizhen Immortal sangat kuat, ia tetap dikalahkan oleh Ye Tianfei setelah pertempuran. Kamu harus tahu bahwa kekuatan tempur Ye Tianfei saat ini sudah cukup untuk melawan dewa-dewa junior biasa, jadi tidak sulit untuk mengalahkan makhluk surgawi yang sempurna. Meskipun makhluk surgawi sempurna dari klan iblis di depannya, yang berada pada tingkat 99 kembali ke keabadian sejati, merupakan makhluk yang sangat kuat, dia tetap saja bukan tandingan Ye Tianfei. Ledakan. Pada saat ini, di belakang Ye Tianfei, makhluk surgawi tingkat tinggi dari klan iblis mengendalikan senjata sihir klan iblis dan menghantamkannya dengan keras ke punggung Ye Tianfei. Namun, tingkat serangan ini tidak berpengaruh sama sekali pada Ye Tianfei. Senjata ajaib tingkat dewa muncul dari badan Ye Tianfei dan menghalangi punggungnya. Senjata ajaib dari peri iblis tingkat tinggi ini bahkan tidak dapat melukai kulit dan bulu Ye Tianfei. Ye Tianfei meninju kepala peri iblis tingkat tinggi dengan punggung tangannya, dan itu seperti menghancurkan semangka, dengan jus menetes keluar. Kau bisa mati sekarang. Setelah Ye Tianfei membunuh makhluk surgawi iblis tingkat tinggi dengan sebuah pukulan, ia menggunakan keterampilan badannya untuk langsung mengejar makhluk surgawi iblis tingkat 99 kembali ke alam abadi sejati yang baru saja ia kalahkan. Ia berkata dengan dingin lalu menerkamnya untuk membunuhnya. Binatang dewa berkepala 9 itu mendorong roda totem 9 istana yang besar di atas kepala Ye Tianfei, bergemuruh menuju makhluk surgawi sempurna dari klan iblis untuk menekannya. Ye Tianfei menggunakan kitab suci kuno 9 Sutra Matahari, dan bola cahaya emas besar yang membawa lautan api menyerang iblis abadi dari arah lain. Dalam waktu kurang dari 2 gerakan, dewa surgawi sempurna dari klan iblis yang berada di tingkat 99 kembali ke dewa sejati ini dipukul oleh Ye Tianfei lagi, dan badan iblis yang tinggi itu hancur berkeping-keping. Tunggu saja, bocah bernama Ye. Aku pasti akan membalas dendam hari ini. Dewa surgawi sempurna dari klan iblis yang telah mencapai level 99 kembali ke dewa sejati ini tahu bahwa dia pasti tidak akan sebanding dengan Ye Tianfei. Jika dia terus bertarung, dia mungkin akan mati, jadi daging dan darahnya yang hancur dengan cepat berkumpul bersama, melindungi badan jiwanya saat mulai melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, mencoba melarikan diri. Kau ingin melarikan diri sekarang, apakah masih mungkin? Ye Tianfei sudah siap. Ia mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan bendera formasi besar muncul satu demi satu di ruang sekitarnya. Seketika, lebih dari selusin formasi besar disusun untuk menutupi ruang ini. Kemudian Ye Tianfei melangkah maju dan langsung menyusul jiwa dewa surgawi sempurna di tingkat 99 kembali ke dewa sejati. Makhluk surgawi yang sempurna ini dikelilingi oleh lebih dari selusin formasi besar dan tidak memiliki cara untuk melarikan diri pada kesempatan pertama. Sekarang setelah dia ditangkap oleh Ye Tianfei, tidak ada kemungkinan baginya untuk melarikan diri sama sekali. Ye Tianfei menggunakan 3 seni bela diri, kunci pikiran, pedang hati tak terlihat, dan pedang jiwa, untuk menyerang badan jiwa iblis surgawi yang sempurna ini secara bersamaan. Jiwa makhluk surgawi yang sempurna pada tingkat 99 kembali ke dewa sejati akan sangat berguna bagiku. Aku tidak akan melewatkannya. Pada saat ini Huang Sang tiba-tiba bergegas dari kejauhan, datang ke sisi Ye Tianfei dan berkata sambil tersenyum. Aku tahu kau pasti akan datang, dan aku menunggumu. Kata Ye Tianfei sambil tersenyum. Tak lama kemudian, di bawah serangan gabungan Ye Tianfei dan Huang Sang, makhluk surgawi abadi yang sempurna dari ras iblis yang telah mencapai tingkat 99 kembali ke dewa sejati itu terbunuh sepenuhnya. Badan jiwanya hancur berkeping-keping dan kemudian diserap dan dimurnikan oleh Huang Sang. Cepat kabur. Semua anggota segera mundur dan tinggalkan kelompok dunia seribu arah. Saat ini, masih ada beberapa makhluk surgawi iblis yang tersisa. Melihat makhluk surgawi iblis di tingkat 99 kembali ke dewa sejati dibunuh oleh Ye Tianfei, mereka semua ketakutan dan tidak berani melanjutkan pertempuran.
Semua makhluk iblis surgawi yang tersisa meraung, lalu berbalik dan melarikan diri keluar kelompok dunia 1000 penjuru. Ketika para iblis lainnya mendengar perintah dari para iblis abadi, mereka tidak lagi mempedulikan hal lain dan berbalik serta melarikan diri. Padahal, hingga kini, jumlah prajurit pasukan iblis yang tersisa sudah sangat sedikit, hanya sekitar seperempat dari jumlah sebelumnya, dan banyak prajurit pasukan iblis yang tersisa dalam keadaan cacat atau terluka. Kemana kau akan melarikan diri? Ye Tianfei menatap beberapa peri iblis, mengaktifkan sepatu bot waktunya, dan mengejar mereka. Para iblis telah melarikan diri, mari kita kejar mereka. Setiap pembunuhan penting, kita tidak boleh membiarkan binatang iblis ini lolos begitu saja. Para makhluk abadi di kelompok dunia 1000 arah melihat pasukan iblis dikalahkan dan melarikan diri, dan mereka semua sangat bersemangat. Mereka berteriak dan memimpin untuk mengejar pasukan iblis yang kalah. Kekalahan yang disebut-sebut itu bagaikan tanah longsor. Pasukan iblis menderita banyak korban dan telah kehilangan semua semangat juang dan moral. Mereka hampir tidak memiliki efektivitas tempur. Ye Tianfei memimpin pasukan kelompok dunia 1000 taring dalam pengejaran dan membunuh hampir setengah dari pasukan iblis. Pada akhirnya, hanya sebagian kecil dari pasukan iblis yang tersisa, dan mereka melarikan diri dari kelompok dunia 1000 taring dengan panik. Binatang-binatang dari suku iblis itu telah melarikan diri, dan kita dari kelompok dunia 1000 taring telah memenangkan perang. Dalam pertempuran tadi, aku membunuh ratusan iblis sendirian. Itu adalah pengalaman membunuh yang sangat memuaskan hari ini. Sekarang binatang-binatang dari suku iblis itu harus tahu betapa kuatnya kita dari kelompok dunia 1000 taring. Setelah pertempuran di kelompok dunia 1000 taring, semua makhluk yang berpartisipasi dalam pertempuran itu sangat bersemangat. Mereka berteriak, beberapa tertawa terbahak-bahak, dan beberapa menangis karena kegembiraan yang luar biasa. Melihat sekeliling dalam kehampaan kelompok dunia 1000 taring, suasananya sangat intens. Semuanya, harap diam dulu. Tiba-tiba, seorang peri terbang ke udara dan berteriak keras. Makhluk surgawi itu tak lain adalah Konfusius. Ketika Master Kong berbicara, ia melepaskan energi abadi, membuat suaranya menjadi sangat keras dan bergema dalam kekosongan kelompok dunia 1000 penjuru. Maka semua orang pun mendengarkan kata-katanya, dan kemudian orang banyak yang bersemangat itu mulai tenang perlahan-lahan. Bagaimanapun, makhluk surgawi sudah merupakan salah satu penguasa paling kuat di antara 1000 dunia. Ketika salah satu peri berbicara, peri lainnya tidak berani membuat keributan lagi. Semuanya, saya rasa kalian semua tahu bahwa alasan utama mengapa kelompok dunia Qianfang kita mampu mengalahkan pasukan iblis kali ini adalah karena bantuan Tuan Muda Ye. Jika Tuan Muda Ye tidak berdiri untuk menegakkan keadilan dan memimpin pasukan kelompok dunia Qianfang kita untuk melawan pasukan iblis, maka kelompok dunia Qianfang kita tidak akan memiliki kekuatan untuk mengalahkan pasukan iblis. Jadi Tuan Muda Ye adalah dermawan besar kelompok dunia Qianfang kita. Saya rasa semua orang seharusnya tidak keberatan dengan apa yang saya katakan. Tuan Tua Kong melihat bahwa semua orang perlahan-lahan menjadi tenang, dan kemudian berbicara dengan keras. Tuan Kong, Anda benar. Tuan Muda Ye adalah dermawan besar bagi kelompok dunia Qianfang kami. Tuan Kong, kami tidak keberatan dengan apa yang Anda katakan. Kami semua melihat dengan mata kepala sendiri dalam pertempuran tadi bahwa Tuan Muda Ye lah yang sendirian bertarung melawan lebih dari selusin penguasa surgawi terkuat dari ras iblis. Benar sekali. Jika bukan karena Tuan Muda Ye yang menghalangi para penguasa surgawi terkuat dari ras iblis, kelompok dunia Qianfang kami tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Kong, para penguasa surgawi lainnya dari kelompok dunia Qianfang semuanya angkat bicara untuk menyatakan persetujuan mereka. Dalam pertempuran tadi, para abadi dari kelompok dunia Qianfang benar-benar dikejutkan oleh kekuatan bertarung Ye Tianfei yang mengerikan, dan mereka semua yakin. Dunia pendekar memang seperti itu, yang kuat dihormati. Para dewa dari kelompok dunia 1000 arah mengelilingi Ye Tianfei, masing-masing dari mereka bersikap hormat, bagaikan seorang junior menghadapi seniornya. Kau tidak perlu bersikap sopan. Aku hanya kebetulan lewat di sini dan melihat bahwa para iblis itu melanggar hukum, jadi aku bertindak berdasarkan dorongan hati. Selain itu, aku punya dendam terhadap para iblis.
Ye Tianfei menatap tatapan penuh semangat dari para makhluk abadi dari ribuan dunia di depannya, mengangguk, lalu berbicara. Tuan Muda Ye, Anda memimpin kelompok dunia seribu arah untuk mengalahkan pasukan iblis. Ini adalah peristiwa besar yang layak dirayakan. Tuan Muda Ye, mari kita adakan perjamuan sekarang juga untuk merayakan kemenangan Anda dan sekaligus menyambut Anda. Seorang makhluk surgawi tingkat tinggi melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Ye Tianfei. Benar sekali, kami akan segera mengadakan pesta perayaan dan menjamu Tuan Ye dengan baik. Semua makhluk abadi lainnya menyatakan persetujuan mereka. Semuanya, pertempuran sudah berakhir. Aku pergi dulu. Ye Tianfei menatap para peri yang antusias di depannya, terdiam beberapa saat, menggelengkan kepalanya, lalu berbicara. Tuan Ye, apakah Anda akan segera pergi? Para dewa dari kelompok dunia Qianfang semuanya tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Ye Tianfei. Ya, aku pergi sekarang. Ye Tianfei mengangguk. Jika aku tidak pergi sekarang, tidak lama lagi orang-orang kuat dari kota iblis akan datang menggangguku. Jika tebakanku benar, kota iblis mungkin akan mengirim seorang guru tingkat setengah dewa untuk menggangguku kali ini. Ye Tianfei menambahkan, seorang ahli tingkat dewa. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianfei, wajah para abadi di kelompok dunia Qianfang berubah drastis, dan badan mereka menjadi dingin, seolah-olah baskom berisi air salju telah dituangkan ke kepala mereka. Karena para abadi dari kelompok dunia Qianfang ini mendengar separuh makna lain dalam kata-kata Ye Tianfei, yaitu meskipun kelompok dunia Qianfang mengalahkan pasukan iblis dalam pertempuran ini, kota iblis pasti tidak akan menyerah. Setelah menerima berita itu, mereka pasti akan mengirimkan pasukan besar lagi untuk menaklukkan kelompok dunia seribu taring, dan pasukan iblis yang datang saat itu kemungkinan besar akan lebih kuat, dan bahkan mungkin ada master tingkat dewa yang akan datang sendiri. Para dewa yang semula menyerukan pesta perayaan itu langsung berhenti berbicara. Karena meskipun kelompok dunia Qianfang memenangkan pertempuran ini, mereka akan menghadapi pasukan iblis yang lebih kuat selanjutnya. Terlebih lagi, saat itu Ye Tianfei pasti sudah pergi, dan kelompok dunia Qianfang sama sekali tidak akan punya peluang menang jika hanya mengandalkan kekuatan mereka. Pada saat itu, apa yang menanti grup dunia Qianfang mungkin adalah bencana besar. Semuanya, kurasa sebaiknya kalian segera pergi dari sini. Kekuatan kota iblis secara keseluruhan sangat kuat. Ye Tianfei berkata dengan lembut. Baiklah, semuanya, aku pergi dulu. Ye Tianfei melanjutkan, lalu berbalik dan berjalan pergi. Ye Tianfei tentu tahu bahwa setelah dia pergi, kelompok dunia Qianfang kemungkinan besar akan dihancurkan oleh pasukan iblis berikutnya yang datang. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Mustahil bagiku untuk tetap berada di kelompok dunia seribu arah untuk melindungi makhluk hidup di sini. Selain itu, bahkan jika kota iblis mengirimkan beberapa master setengah dewa, aku mungkin bukan tandingan mereka. Bersambung.